السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع على شريعته ودعا إلى ملته إلى يوم القيامة. أما بعد. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita berusaha untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita semua. Nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan dalam rangka berupaya, berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam selalu kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai bentuk kasih sayangnya, rahmatan lil alamin kepada kita semua, dalam rangka iqamatul hujjah, mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi kita semua. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan sebelumnya kita telah sama-sama membaca atau mempelajari bersama berkenaan dengan perkara yang penting yang harus kita ketahui semua sehingga kita bisa terhindar darinya. Salah satu dari jenis kesyirikan yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Perkara yang paling Nabi takutkan atas umatnya adalah syirik kecil. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang syirik kecil tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan ar-riya. Yang dimaksud adalah ar-riya. Meskipun di sini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wadh-dhahir anna hadza ala sabilit tamthil. Penyebutan ar-riya di sini fungsinya adalah, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai contoh saja. Karena itu bisa jadi riya, bisa jadi sum'ah ataupun yang lainnya. Yaqsidu bi ibadatihi ay yasma'ahu nas, kalau itu adalah sum'ah. Fayuthnu alaih, kemudian dia ingin dipuji dengan apa yang dia perdengarkan kepada manusia. Fahadha dakhilun fir riya, karena ini sama juga dengan riya. Fatta'biru bir riya, ya, pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai ar-riya min babit ta'biri bil aglab, karena itulah yang paling banyak, ya, penyakit inilah yang paling banyak mengenai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya juga ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sama-sama membaca, sama-sama mempelajari bahwa ar-riya yang qasimu bi'tibari ibtalihi lil ibadah ila qismain, bahwa riya ditinjau dari apakah dia membatalkan ibadah atau tidak, dibagi menjadi dua.
Dan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan tentang al-halu tsaniyah, ay yakuna awwalu al-ibadah munfasilan an akhiriha. Ibadah yang dilakukan itu berpisah, ya, tidak bersatu antara awal dengan akhirnya. Bihaitsu yasihhu awwaluha duna akhiriha, yang memungkinkan bahwa yang pertama ketika kita melakukannya itu bisa sahih meskipun yang akhirnya, yang kedua maksudnya di sini atau yang ketiga itu tidak sahih karena dibarengi dengan riya. Fama sabaqa riya fahuwa sahih. Ibadah yang dilakukan tanpa ada riya di dalamnya maka itu benar. Wa ma kana ba'dahu fahuwa batil. Dan yang setelahnya yang tercampur dengan riya maka ini batil. Disebutkan contohnya di sini, rajulun indahu mi'atu riyal. Seseorang misalnya memiliki harta 100 real atau anggaplah 100.000 rupiah, fatasaddaqa bi 50 bi niyatin khalisah. Maka dia mensedekahkan setengah dari harta yang dia miliki dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Thumma setelah itu langsung juga tasaddaqa bi 50 bi qasdir riya. Sisanya dia bersedekah juga, tetapi yang kedua tujuannya adalah ar-riya. Fal ula maqbulah, maka yang pertama diterima, wathaniya ghairu maqbulah, yang kedua tidak diterima karena dibarengi dengan riya. Kenapa yang kedua? Kenapa tidak ditolak dari awal? Lianna akhiraha munfakkun an awwaliha, karena berpisah. Ya, ada seakan-akan dua ibadah yang dilakukan secara terpisah. Fa in qila, kemudian masuk ke pembahasan berikutnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya ibadah yang menjadi satu kesatuan, maka pendapatnya Asy-Syaikh rahimahullahu taala, meskipun riya itu datang di tengah-tengahnya, kemudian yastarsilu biha, dia menikmati riya tersebut sampai akhir ibadahnya, maka pendapatnya Syekh rahimahullahu taala ini membatalkan seluruh ibadahnya. Meskipun sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perkara ini perkara khilafiyah. Sebelumnya kita menyebutkan bahwa di antaranya Al-Imam Ahmad, begitupun Al-Imam At-Tabari, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala bahwa itu tidak menyebabkan ibadahnya fasid, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini khilaf. Pendapatnya Asy-Syaikh bahwa kalau misalnya riyanya datang, kalau konteksnya dalam salat datang di rakaat kedua, kemudian dia menikmati riya tersebut, maka seluruh salatnya batal. Seluruh salatnya tidak diterima dan batal. Nah, di sini pendapatnya beliau. Ketika kita misalnya mengambil pendapat beliau, maka muncul pertanyaan berikut, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, muncul pertanyaan berikut. Fa in qila, kalau kemudian dikatakan, law hadatsa ar-riya'u fi athna'il wudu'. Bagaimana kalau riya itu terjadi di tengah-tengah wudu? Pada saat kita berwudu, apakah ini dikiaskan dengan kondisi riya yang datang di tengah-tengah salat, ataukah dikiaskan dengan kondisi riya pada dua ibadah yang terpisah, yang kelihatan, yang berdiri sendiri? Kalau di sini apakah dikiaskan ke salat atau dikiaskan ke sedekah? Apakah dikiaskan di salat atau dikiaskan ke sedekah? Maka di sini law hadatsa ar-riya'u fi athna'il wudu' hal yalhaqu bis shalah, dikiaskan ke salat, artinya fayabtulu kulluhu, maka batal semua wudu'nya. Au bis sadaqah,
Atau dikiaskan dengan kasus sedekah yang dijelaskan sebelumnya. Fayabtulu ma hasala fihi riya faqat. Maka yang batal, yang tidak diterima, yang dibarengi dengan riya saja. Yang dibarengi dengan riya saja. Artinya tidak perlu diulangi dari awal. Hanya diulangi dari yang dibarengi dengan riya. Fal jawab, maka Syekh rahimahullahu taala menjawab, yahtamilu hadza wa hadza. Beliau belum mentasrih di sini. Apakah dalam konteks wudu, ketika riya datang di tengah-tengah pada saat kita berwudu, itu dikiaskan dengan kasus sholat yang dijelaskan sebelumnya, atau dikiaskan dengan kasus sedekah yang juga dijelaskan sebelumnya. Bisa jadi dikiaskan ke sholat, bisa jadi juga dikiaskan dengan sedekah. Kenapa bisa jadi dikiaskan dengan sholat? Maka beliau menjelaskan, fayalhaqu bis shalah. Bisa jadi dikiaskan dengan sholat. Kenapa? Li'anna al-wudu'a ibadatun wahidah. Karena wudu itu adalah satu kesatuan. Ibadah satu kesatuan sebagaimana sholat. Tidak dikatakan sholat kalau sujud saja. Tidak dikatakan sholat kalau duduk di antara dua sujud saja. Tidak dikatakan sholat kalau ruku saja. Harus datang menyempurnakan paling tidak syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Paling tidak itu harus disempurnakan terlebih dahulu. Baru dikatakan sebagai sholat. Maka wudhu pun seperti itu. Wudhu pun seperti itu. Satu kesatuan. Tidak dikatakan wudhu kalau cuma mencuci muka saja. Kemudian selesai. Tidak dikatakan wudhu kalau cuma mencuci tangannya saja. Kemudian selesai. Tidak dikatakan wudhu kalau cuma membasuh kepalanya saja. Kemudian selesai. Satu kesatuan. Dari sisi ini, Syekh menjelaskan fayalhaqu bis shalah. Bisa dikiaskan dengan salat. Yambani ba'duha ala ba'd. Laisa tathiru kulli udwin ibadatan mustaqillah. Sebagaimana dijelaskan tadi. Bahwa mencuci salah satu bagian dari bagian-bagian yang harus kita cuci atau kita basuh ketika berwudu, itu bukan ibadah yang berdiri sendiri. Bukan ibadah yang berdiri sendiri. Tapi ibadah satu kesatuan. Satu kesatuan baru disebut sebagai wudu. Kemudian beliau melanjutkan, wa yalhaqu bis sadaqah. Bisa juga dikiaskan dengan sedekah. Bisa juga dikiaskan dengan sedekah. Kenapa? Li'annahu laisa kas-salati min kulli wajhin wala sadaqati min kulli wajhin. Karena wudu itu tidak seperti solat pada semua sisi pembahasannya. Nanti akan diterangkan secara rinci oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Tidak semua sisinya sama dengan solat. Tapi tidak semua sisinya juga sama dengan sedekah. Karena yang tidak sama dengan sedekah, bahwa wudu itu ibadah yang satu kesatuan. Ibadah yang satu kesatuan. Li'annana idza qulna bibutlani ma hasala fihi riya. Ini kalau kemudian dikiaskan dengan solat. Dikiaskan dengan solat. Dan kita mengatakan bahwa ketika di tengah-tengah kita berwudu, datang riya. Dan riya itu dia nikmati. Kalau kita mengatakan bahwa pada saat itu, kalau dia menikmatinya, maka batallah wudu'nya. Fa'a'ada tathhirahu. Kemudian dia kembali. Misalnya, supaya lebih jelas ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ingin berwudu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sudah mencuci mukanya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mencuci kedua tangannya, datang rianya. Nah, kalau rianya dia berusaha untuk keluar
untuk terbebas dari ria tersebut, dia berjihad melawan ria tersebut, maka bil ittifaq tidak batal. Tapi kalau dia menikmati ria tersebut, ya, kalau dia menikmati ria tersebut pada saat mencuci tangannya tadi, kan kalau pendapatnya, kalau kita kiaskan dengan sholat tadi, artinya pada saat mencuci tangan itu batal wudunya, karena datang ria dan dia menikmati ria tersebut. Nah, maka fa'aada tathhirahu. Kemudian selesai dia mencuci tangannya dalam keadaan ria dan dinikmati rianya. Kalau dia kembali mencuci tangannya lagi, dengan tidak dibarengi ria. Kembalinya tadi mencuci tangannya lagi, tidak kembali mengulangi dari awal dengan mencuci mukanya. Makanya disebutkan di sini wahdahu lam yadur. Maka itu tidak merusak wudunya. Lianna tikrara ghuslil udwi la yubtilul wudu' walau kana amdan. Karena mengulang mencuci atau membasuh anggota badan yang merupakan rukun dari wudu, mengulangnya itu tidak membatalkan wudu meskipun dilakukan secara sengaja. Ini berbeda dengan sholat. Fa innahu idza karrara juz'an minha. Kalau tadi konteksnya adalah sholat, ketika dia mengulang satu bagian dari sholatnya, apalagi yang sifatnya rukun fi'liyah dari sholat, makanya di sini disebutkan contohnya ruku dan sujud. Ini rukun fi'liyah dari sholat. Misalnya dia mengulang rukuknya, ya, dia ruku, ria, dia menikmati rianya pada saat ruku. Kemudian dia sujud. Dia sujud atau dia i'tidal dan sujud. Pada saat sujud, dia mengingat bahwa saya ria tadi pada saat ruku. Sehingga dia berniat untuk mengulangi rukuknya kembali. Yang dibarengi dengan ria tadi. Dan dia menikmati ria pada saat itu. Maka dalam kondisi ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, li ghairi sababin syar'i batalat salatuhu. Maka batal kalau dia betul kembali kepada rukuknya, maka batal salatnya. Berbeda dengan wudu tadi. Kalau wudu tidak batal wudunya. Tapi kalau salat, kalau dia mengulangi rukun fi'liyahnya maka membatalkan salatnya. Dijelaskan secara rinci di sini, falau annahu ba'da an ghassala yadayhi. Setelah dia mencuci kedua tangannya, wa ghassala wajhahu. Kemudian dia kembali lagi mencuci mukanya, kan? Muka duluan baru tangan. Kemudian kembali lagi mencuci wajahnya. Ya. Tapi setelah mencuci wajahnya ikhwah, ini muala, tetap lanjut mencuci tangannya lagi. Bukan dalam artian bahwa setelah dia mencuci tangannya, ketika dia kembali misalnya sempurna mencuci tangannya masing-masing 3 kali secara sempurna, dia kembali ke mencuci mukanya. Karena dia merasa atau dia mengingat bahwa pada saat dia mencuci mukanya, dia ria. Pada saat dia kembali mencuci mukanya, setelah itu kembali mencuci tangannya lagi dan menyempurnakan wudunya, maka wudunya tidak batal. Lam yabtul wudu'uhu. Maka tidak batal wudunya. Tapi kalau salat, walau annahu ba'da an sajada, setelah dia sujud atau pada saat dia sujud, roja, dia kembali. Karena pada saat tadi rukuk dia ria dan menikmati rianya.
la batalat salatuhu. Maka batal salatnya. Batal salatnya. Inilah makna dari perkataannya Syekh, wudu itu tidak dari semua sisinya sama dengan salat. Tidak dari semua sisinya sama dengan salat. Wat tartibu, padahal sebenarnya kata Syekh, wat tartibu mawjudun fi hadza wa hadza. Padahal tertib itu ada di salat, itu juga ada di wudu. Lakin ziyada, akan tetapi yang membedakan di antara keduanya, az-ziyadatu fis shalah tubtiluha. Tambahan yang kita lakukan di dalam salat itu membatalkan salat kita. Tambahan yang kita lakukan di dalam salat membatalkan salat kita. Apalagi yang dimaksud di sini adalah rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah di dalam salat. Waz-ziyadatu fil wudu, adapun tambahan yang dilakukan di dalam wudu la tubtiluhu, tidak membatalkan wudu. Naam. Warruju'u mathalan ila al-a'dha'i al-ula la yubtiluhu aidan. Kembali kepada anggota badan yang kita cuci di awal, maka itu tidak membatalkannya. Wa in kana ar-ruju'u, meskipun ikhwah, ar-ruju' kembali kepada anggota kondisinya tadi ketika dia sudah mencuci tangannya, namun dia mengingat bahwasanya pada saat dia mencuci mukanya dalam keadaan ria. Dalam keadaan ria. Di sini Asy-Syaikh menjelaskan wa in kana ar-ruju'u fil haqiqah la yu'tabaru wudu'an. Ya, kembali itu tidak dianggap wudu. Yang mana yang tidak dianggap wudu di sini? Ketika dia kembali. Artinya ketika dia kembali tadi, mencuci kembali mukanya, maka setelah mencuci mukanya, dia tetap harus mencuci lagi tangannya. Dia harus tetap lagi mencuci tangannya. Karena yang dia lakukan yang pertama kali itu tidaklah disyariatkan. Tidaklah disyariatkan. Yang disyariatkan itu setelah mencuci muka, mencuci tangan. Jadi jangan kemudian kembali mencuci muka karena tadi mengira bahwa saya sudah sempurna tadi mencuci tangan, maka tidak perlu lagi saya mencuci tangan, langsung membasuh kepala. Ini salah. Kalau seperti ini membatalkan wudu. Tetap melakukan secara tertib. Setelah kembali mencuci mukanya, cuci lagi tangannya. Ya, cuci lagi tangannya. Yang rukunnya 1 kali atau yang wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Nah, ini yang disebutkan di sini. La yu'tabaru wudu'an li'annahu ghairu syar'i, karena tidak syar'i, dilakukan tidak secara syar'i. Wa rubbama yakunu fil ula ghasala wajhahu ala annahu wahida, atau dalam konteks yang lain. Misalnya yang pertama, dia mencuci wajahnya 1 kali saja. 1 kali saja. Ini beliau di sini tidak berbicara tentang ria lagi. Tetapi mencontohkan. Yang pertama, dia mencuci mukanya 1 kali saja. Cuci mukanya 1 kali ketika berwudu. Tsumma ghasala yadayhi. Setelah itu langsung mencuci tangannya dengan sempurna. Ya, 3 kali masing-masing. Summa qala. Setelah dia mencuci tangannya dengan sempurna, masing-masing 3 kali, kemudian dia mengingat dan berkata, al-ahsan an ukmila thalasa fil wajhi afdal. Yang paling sempurna, seandainya tadi saya mencuci muka saya 3 kali. Karena tadi cuma mencucinya 1 kali. Muncul dorongan tersebut bahwa ini yang paling afdal. Kemudian apa yang dia lakukan? Kembali lagi dia faghasala wajhahu marratain. Karena tadi cuma mencuci 1 kali, setelah sempurna dia mencuci tangannya, dia mengingat bahwa yang afdal itu 3 kali, dia kembali lagi. Tambahkan mencuci mukanya 2 kali. Wa huwa sayurattib. Di sini. Dan dia akan melakukan secara tertib.
setelah dia melakukan atau mencuci wajahnya 2 kali, dia kemudian mencuci lagi tangannya. Makanya di sini yaghsilu au sayaghsilu wajhahu thumma yadayhi. Kemudian tangannya kembali. Fa wudu'uhu sahih. Maka wudu'nya dalam kondisi yang seperti ini benar. Tidak batal wudu'nya. Tidak batal wudu'nya. Berbeda dengan salat. Diberikan contohnya di sini. Lau tarakat tasbih. Kalau dia meninggalkan bertasbih thalatha marratin fir ruku'. Dia meninggalkan membaca subhana rabbiyal azim pada saat ruku'. Dia meninggalkannya. Atau misalnya membacanya hanya 1 kali. Wa ba'da ma sajad. Ketika dia sujud. Qala fawwattu ala nafsi fadilah. Ada keutamaan yang saya tertinggal darinya. Keutamaan apa yang dimaksud di sini? Membaca tasbih pada saat ruku. Sa'arji'u li ajli an usabbiha thalatha marratin. Pada saat dia ruku, pada saat dia sujud, saya ingin kembali ke ruku yang sebelumnya agar saya bisa membaca tasbih 3 kali. Kalau dia betul-betul kembali ke rukuknya, maka apa yang terjadi pada salatnya? Fa batalat salatuhu. Maka batal salatnya. Inilah yang disampaikan oleh Syekh bahwa wudu itu tidak seperti salat dari semua sisinya, namun tidak seperti sedekah juga pada semua sisinya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal muhim intinya anna hunaka farqan bainal wudu'i was shalah. Ada perbedaan antara wudu dan salat. Wa min ajli hadzal farq, dan disebabkan oleh perbedaan ini, la abuttu fiha al-an. Beliau berlaku ketika ditanyakan tentang wudu, apakah dikiaskan dengan salat atau dikiaskan dengan sedekah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, beliau mengambil posisi di sini at-tawakkuf. Belum bisa menjelaskannya secara detail. Hatta uraji'a wa ata'ammala insyaallah taala. Sampai aku menelitinya lagi lebih lanjut. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan di sini, kalau kita merujuk, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tulisan-tulisan beliau, wallahu a'lam bissawab, lebih condong kepada dikiaskan dengan salat. Lebih condong kepada dikiaskan dengan salat. Dijelaskan oleh para ulama, di antara alasannya yang pertama, wa hadha huwa at-tafsilu min maraji'i ukhra lahu. Ada penjelasan yang didapatkan dari maraji yang lain yang dituliskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Yang pertama, min majmu'i fatawa wa rasaili li Syekh Al-Utsaimin, dari majmu' fatwanya beliau dan rasail yang dituliskan oleh beliau rahimahullahu taala. Ya, sebagaimana kaidah yang dijelaskan, ibadatun la yanbani akhiruha ala awwaliha. Dan di sini disebutkan bahwasanya ibadatun yanbani akhiruha ala awwaliha. Ketika ibadah itu adalah satu kesatuan. Ini alasan yang pertama, adalah satu kesatuan. Maka ketika di tengah-tengahnya masuk riya, dan riya tersebut dinikmati, maka membatalkan seluruh ibadah. Dan di antara yang disebutkan contohnya mithlus shalah wal wudu. Lihat, contohnya adalah salat dan wudu. Disebutkan juga di tulisan yang lain, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Ini kitab fikih. Ya, Zadul Mustaqni', kitab fikih di dalam mazhabnya Imam Ahmad. Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mensyarahnya. Asy-Syarhul Mumti'. Inda syarhihi li syurutil wudu'.
ketika beliau mensyarah tentang syarat-syarat wudu. Ketika beliau mensyarah tentang syarat-syarat wudu, yu'akkidu syekh ala anna al-wudu, asy-syekh menekankan bahwasanya wudu itu adalah ibadah yang satu kesatuan. Yang satu kesatuan. Tidak setiap aktivitas rukun yang dilakukan di dalamnya adalah ibadah yang berdiri sendiri. Wa hadha at-tarabut yaj'alu min al-mustahil faslu ajza'in niyyah an ba'daha. Fa sihhatu ghasli ar-rajlaini ta'tamidu ala sihhati ghasli al-yadain. Maka benarnya mencuci kedua kaki ini tergantung benarnya mencuci kedua tangan. Dan benarnya mencuci kedua tangan tergantung benarnya mencuci kedua muka. Artinya ada tertib di dalamnya. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza fasada ghuslu udwin min al-a'dha bisababir riya, maka ketika salah satu rukun tersebut rusak karena tercampur riya di dalamnya, fa innahu yufsidu ma ba'dahu li adami tertib. Maka dia akan merusak yang setelahnya, rukun yang setelahnya, karena harus ada persyaratan tertib di dalamnya. Wa yufsidu ma qablahu, begitupun merusak yang sebelumnya. Lizawali niyatin atau lizawali niyatil ibadatil khalisah allati hiya syartun asasiyun fil kull. Karena pada saat datang rianya hilang niat ikhlasnya. Yang itu merupakan syarat bagi wudu yang dia lakukan. Bukan hanya syarat ketika niat itu bukan hanya syarat ketika dia membasuh atau mencuci tangannya saja. Tetapi syarat juga ketika dia mencuci mukanya. Syarat juga ketika dia membasuh kepalanya. Syarat juga ketika dia mencuci kakinya. Naam. Syarat niat itu harus ada pada setiap ibadah. Maka khulasahnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'dal muraja'ah, ketika setelah memurajaah perkara ini, asy-syekh wallahu alam bissawab lebih condong mengkiaskan wudu dengan salat. Lebih condong mengkiaskan wudu dengan salat. Wallahu alam bissawab. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam dalil selanjutnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar, rawahul Bukhari. Siapa yang mati, siapa yang meninggal sementara dia berdoa, beribadah, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Dia akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Asy-Syaikh menjelaskan di sini qauluhu man hadhihi syartiyah. Man di sini penyebutannya sebagai konteks kalimat syartiyah, persyaratan. Tufidul umum, yang ifadahnya maknanya umum, kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Kalau kita mengatakan man yadkhul ilal masjid, man yadkhul ilal masjid fayusalli rak'atain. Siapa yang masuk ke masjid, maka hendaknya dia salat dua rakaat. Siapa di sini? Apakah spesifik? Nah, kalau kita memahaminya dalam bahasa kita saja. Siapa yang masuk di masjid, maka hendaknya salat 2 rakaat.
Apakah dijelaskan siapa di situ secara spesifik atau siapa saja? Siapa saja. Artinya umum. Artinya umum. Siapa saja. Laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki ataupun perempuan. Ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh. Di sini man syartiyah tufidul umum lidzakari wal untha. Ifadahnya adalah umum. Jadi siapa saja yang disebutkan di dalam hadis ini dan melakukan apa yang ada di dalam hadis ini, maka dia akan mendapatkan akibat sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis ini. Naam. Qauluhu yad'u min dunillahi niddan, ay yattakhidhu lillahi niddan. Dia menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Dia menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepadanya, dia meminta kepadanya. Sawa'un da'ahu du'a ibadatin am du'a mas'alatin. Sama saja. Apakah dia meminta kepadanya dengan doa ibadah atau meminta kepadanya dengan doa mas'alah? Lianna doa yang qasimu ila qismain. Karena berdoa atau meminta itu dibagi menjadi dua. Berdoa atau meminta dibagi menjadi dua. Al-awwal yang pertama, doa ibadah. Doa yang sifatnya ibadah. Doa ibadah. Doa ibadah. Mithaluhu, contohnya adalah as-saum, was-salah, dan ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan. Pada hakikatnya ibadah-ibadah yang kita lakukan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa. Fa idza shallal insan aw shama, maka ketika seseorang salat atau ketika seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala berpuasa, faqad da'a rabbahu bilisanil hal ay yaghfira lahu. Maka sungguh dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan praktek yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Pada hakikatnya semua ibadah yang kita lakukan adalah zikir, adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah paham. Ya, jangan sampai salah paham sehingga mengatakan ya berarti cukup tidak perlu melakukan sholat, ya. Cukup dengan mengingat Allah, cukup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya itu sama dengan sholat, hakikatnya itu sama dengan puasa. Tidak. Dalam beribadah, nah ini ahlus sunnah harus paham, dalam beribadah sesuatu dinamakan sebagai ibadah kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Syaratnya ibadah apa? Selain daripada ikhlas. Ittiba. Siapa yang mengajarkan kita sholat? Siapa yang mengajarkan kita puasa? Bagaimana sholat itu? Bagaimana kita sholat? Bagaimana kita berpuasa? Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak seperti apa yang dipersangkakan oleh sebagian yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka membaginya menjadi beberapa derajat, beberapa tingkatan level. Ketika berada di level tertentu, tidak perlu lagi melaksanakan sholat, tidak perlu lagi melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah jasadiyah yang lainnya. Cukup berzikir kepada Allah, cukup berdoa kepada Allah. Ya, salah satu alasannya karena semua ibadah-ibadah yang dilakukan itu maknanya hakikatnya adalah doa. Ini kekeliruan kalau dipahami seperti itu. Naam. Jadi yang pertama adalah doa ibadah. Doa ibadah adalah ibadah-ibadah jasadiyah yang kita laksanakan. Itu pada hakikatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa ayyujirahu min adzabihi. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan
agar dijauhkan dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyu'tiyahu min nawalih, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Wa hadza fi aslis shalah. Inilah asalnya ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk salat di dalamnya. Kama annaha, sebagaimana di dalam salat itu sendiri, tatadammanu du'a bilisanil maqal, terkandung di dalamnya doa-doa yang diucapkan melalui lisan kita, ya, melalui lisan kita. Banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat yang kita lakukan. Wa yadullu li hadzal qism, dari mana Asy-Syaikh kemudian membagi bahwa doa itu dibagi menjadi dua. Ada doa ibadah, ada doa ibadah yang menunjukkan bahwa doa itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berkata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa-doa kalian. Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa-doa kalian. Kemudian Allah melanjutkan mensifati tentang kalimat doa yang disebutkan sebelumnya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang istikbar, berlaku angkuh, sombong terhadap beribadah kepadaku, dari beribadah kepadaku, Allah sifati doa itu sebagai ibadah. Allah sifati doa itu sebagai ibadah. Faja'ala ad-du'a ibadatan. Allah jadikan doa itu sebagai ibadah. Wa hadzal qismu, dan jenis yang pertama ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau diminta dilakukan untuk yang lain, untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kulluhu syirkun. Semuanya adalah kesyirikan. Semuanya adalah kesyirikan. Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadah. Siapa yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur. Kufran mukhrijan lahu anil millah, dengan kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Dengan kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Artinya dia melakukan syirik besar. Syirik besar. Disebutkan di sini contohnya. Falau raka'a li insanin aw sajada li syai'in yu'azzimuhu. Seseorang rukuk kepada manusia, atau dia sujud kepada sesuatu yang dia agungkan, sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal ruku' awis sujud, pada rukuk yang dia lakukan atau pada sujud yang dia lakukan, lakana musyrikan, sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karenanya, mana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal inhina indal mulaqat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita al-inhina, tunduk, ketika kita bertemu dengan orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang lain, yang mungkin kita bahasakan sebagai bahwa itu adat istiadat dalam beradab kepada sesama manusia atau kepada sesama muslim.
Boleh menjalankan adat, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kaidah yang besar, al-ada muhakkamah. Adat itu, kebiasaan itu bisa termasuk hukum di dalam agama. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang paling utama tidak menyelisihi tidak menyelisihi syariat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang mulia melarang kita menundukkan diri kepada sesama makhluk. Nah, ini bahasanya al-inhina. Bahasanya al-inhina, dilarang. Ketika indal mulaqat, bertemu sesama manusia. Lamma su'ila anir rajuli, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan kepada beliau tentang seseorang yalqa akhahu, bertemu dengan saudaranya, ayyan haniyalahu. Kemudian ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia menunduk. Dia menunduk. Mungkin sebagai bentuk penghormatan kepada saudaranya. Penghormatan yang dilakukan oleh orang-orang Jepang, ya, kepada saudaranya. Ini bukan menunduk lagi sampai ke ruku, ya, sampai ke ruku gitu. Tunduknya keterlaluan. Bahkan inhina itu tidak sampai seperti itu, menunduk saja. Al-inhina, ini yang dimaksud dengan menunduk. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lah, itu tidak boleh dilakukan. Itu tidak boleh dilakukan. Dan ini ikhwan dirahmati oleh Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh di sini, khilafan lima yaf'aluhu ba'dul juhal. Hadis ini diselisihi oleh sebagian orang-orang jahil, sebagaimana yang mereka lakukan idza sallama alaika, ketika ada orang yang salam kepadanya, ya, salam secara ucapan ataupun misalnya salim, ya, terlepas dari khilaf apakah boleh mencium tangan orang yang kita salami ketika orang tersebut adalah orang yang kita hormati, guru kita, ya, guru kita, syekh kita misalnya, atau orang tua kita. Ada khilaf di antara para ulama apakah boleh dicium tangannya atau tidak boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah al-inhina. Tidak boleh menundukkan. Tidak boleh menundukkan diri kemudian menciumnya. Tidak boleh menundukkan dirinya. Ini yang tidak boleh. Dan ini yang banyak dilakukan. Ya, kalaupun misalnya mau menciumnya, upayakan tangannya yang kita bawa ke kepala misalnya, kalau kita mau ke kepala, atau menciumnya kalau kita mau mencium tangannya. Bukan kepala kita yang tunduk sebagai bentuk penghormatan, karena ini dilarang di dalam agama. Dilarang di dalam agama. Maka ini yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh, iza sallama alaika inhana lak. Apabila ada orang yang menyalamimu, dia senantiasa melakukan al-inhina. Dan ini banyak ditemukan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin aktif sebagai seorang guru di dunia pendidikan, apalagi santri-santri baru, ya, yang belum tahu tentang hukumnya. Wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Fayajibu ala kulli mu'min billahi ayyunkirahu. Wajib. Tapi mengingkarinya dengan hikmah. Ya, mengingkarinya dengan hikmah. Dijelaskan dengan baik. Apa yang dilakukan menyelisihi sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan. Apalagi kalau anak-anak. Ya, anak kelas 7. Baru tamat SD. Masuk ke pesantren. Ketemu sama gurunya. Misalnya. Ketemu sama gurunya. Mau menyalaminya. Langsung tarik tangan gurunya. Tidak hikmah juga seperti itu. Pada saat itu dia dalam keadaan jahil. Maka setelah dia melakukannya, jelaskan. Yang benar untuk dilakukan dalam kondisi seperti ini, seperti sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita kan muslim. Sebagai muslim, di antara kewajiban yang paling utama, mencontoh Nabi SAW. Nah, dalam bersalaman, itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita adabnya. Adabnya seperti ini. Jadi ketika bertemu lagi dengan
dengan gurunya misalnya, dengan gurunya yang menyampaikan nasihat tersebut, atau bertemu dengan guru-gurunya yang lain, maka bagaimanapun kita menghormati mereka, tetap menghormati dalam koridor yang diizinkan oleh syariat. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati mereka untuk menerima apa yang diajarkan, sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi disampaikan dengan baik. Disampaikan dengan baik. Fayajibu ala kulli mu'minin billah ay yunkirahu. Li'annahu, kenapa ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azzamaka ala hisabi dini. Karena orang tersebut, kalau misalnya kita guru, ya, dia menyalami kita, kemudian dia melakukan inhina dalam rangka mencium misalnya tangan kita, ataupun inhina dalam rangka yang lain, itu pengagungan yang dia lakukan kepada kita, pengagungan yang dia lakukan kepada kita dalam rangka ala hisabi dini, melanggar aturan agamanya. Ya, pengagungan yang dia lakukan, namun dia melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengingkarinya. Wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi masuk ke sebelum kita azan kemudian langsung melaksanakan salat, du'aul mas'alah. Doa yang kedua adalah du'aul mas'alah. Du'aul mas'alah laisa kulluhu syirkan. Berbeda dengan yang pertama, du'a'u ibadah, itu ketika dipalingkan kepada selain Allah, semua jenisnya adalah kesyirikan. Tapi kalau du'a'u mas'alah, laisa kulluhu syirkan. Tidak semua termasuk ke dalam kesyirikan. Bal fihi tafsilun. Ada penjelasannya secara rinci. Ada yang termasuk kesyirikan, ada yang tidak termasuk kesyirikan. Fa in kana al-makhluqu qadiran ala dzalika. Ketika kita misalnya meminta kepada sesama makhluk, dan memang makhluk tersebut, orang tersebut bisa untuk memenuhi permintaan kita, maka ini bukan kesyirikan. Kita minta kepada seseorang, misalnya kita kehausan dan kita tidak memiliki air untuk kita konsumsi, untuk kita minum. Kemudian kita melihat misalnya jalan dan ada toko penjual air. Kan kita yakin dia penjual air pasti bisa memberikan minuman ke kita. Kita minta misalnya agar memberikan minum ke kita, memberikan sebagian dari minumannya ke kita, maka ini bukan kesyirikan. Kesyirikan. Laisa kulluhu syirkan. Tidak semuanya kesyirikan. Kaqaulika iskini ma'an. Seperti misalnya ucapan kita, berikan saya minum. Liman yastati'u dzalika. Bagi yang bisa memberikan kepada kita minum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'akum fa'ajibu." Siapa yang memanggil kalian, siapa yang mengundang kalian, maka hendaknya kalian mengijabah undangannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu." Apabila ayat ini berbicara tentang warisan. Ayat sebelumnya, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi anak laki-laki, dia memiliki bagian harta warisan dari yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Bagi anak perempuan juga seperti itu. Memiliki bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur.
sedikit ataupun banyak, pasti mereka memiliki bagian dari warisan tersebut. Dan bagian tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, nasiban mafruḍa. Nasiban mafruḍa, bagian yang sudah Allah tentukan. Bagian yang sudah Allah tentukan. Ayat selanjutnya, wa idza hadaral qismah. Ketika pembagian warisan. Ketika pembagian warisan, hadaral qismah. Al-qismah di sini qismatut tarikat. Ketika pembagian warisan dan dihadiri ulul kurba, orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Wal yatama, dihadiri juga pembagian warisan tersebut anak-anak yatim. Dihadiri juga di pembagian warisan tersebut wal masakin, orang-orang miskin. Maka di antara sunnahnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, farzuquhum minhu. Hendaknya kalian memberikan sebagian dari harta tersebut kepada mereka. Ya, kepada kerabat-kerabat yang hadir, kepada anak-anak yatim yang hadir, kepada orang-orang miskin yang hadir. Hendaknya diberikan sebagian kepada mereka. Tapi bukan nasibah mafruḍah, bukan bagian yang Allah telah tetapkan. Tetapi bentuknya sedekah. Bentuknya sedekah. Bentuknya sedekah. Dan kalau bentuknya sedekah, ini merupakan ibadah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid, kenapa Asy-Syaikh rahimahullahu taala menghadirkan ayat yang mulia ini? Syahidnya di sini farzuquhum minhu. Artinya ada kebutuhan manusia. Ada kebutuhan manusia yang Allah jadikan sebagai sebab, atau manusia yang lain sebagai sebab untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Maka ketika diminta ataupun tidak diminta, maka dia bisa memberikan pertolongan tersebut. Dia bisa jadi sebagai sebab untuk memenuhi kebutuhan saudaranya. Artinya ini memang terjadi dan ini realita yang terjadi di tengah-tengah kita. Maka ini bukan kesyirikan. Maka kalau ada yang meminta kebutuhannya dan kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut, maka ini bukanlah kesyirikan. Ini satu dari jenis doa mas'alah. Satu dari jenis doa mas'alah. Maka di sini fa idza maddal fakiru yadahu, ketika orang-orang fakir meminta ya, kepada orang-orang kaya misalnya, wa qala urzuqni, berikan saya sebagian dari hartamu, atau a'tini, falaisa bisyirkin, maka ini bukanlah kesyirikan. Kama qala ta'ala farzuquhum minhu, hendaknya kalian memberikan sebagian dari harta kalian kepada mereka. Adapun amma idza da'al makhluk, dia meminta kepada makhluk, bima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang makhluk tersebut tidak bisa melakukannya, atau tidak ada makhluk yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini doa mas'alah juga. Tapi dia meminta kepada makhluk pada perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa inna da'watahu syirkun. Maka meskipun dia doa mas'alah, namun ini juga merupakan kesyirikan, bahkan mukhrijum minal millah, mengeluarkan dari agama. Mithalu zalika, contohnya, antad'uwa insanan, minta kepada manusia siapapun dia, ayyunadzilal ghaitha, untuk menurunkan hujan, mu'taqidan, dengan keyakinan annahu qadirun ala zalika, bahwa orang tersebut, orang yang kita pinta kepadanya, bisa menurunkan
hujan. Maka ini adalah kesyirikan. Maka ini adalah kesyirikan. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu apa yang kita bisa baca bersama, pelajari bersama dari apa yang telah dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala dari Kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua hidayahnya, taufiknya, agar selalu berada di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di atas siratal mustaqim sampai akhir hayat kita di dunia yang fana ini. Allahumma amin. Hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.